sekarang kita masuk materi terakhir untuk pagi ini. Langsung kita serahkan kepada Ustaz Akhyar. Beliau merupakan salah satu KUA ya Ustaz ya. Ya, boleh juga di situ. Beliau akan menceritakan fakta-fakta harga emas makin naik, ya, dan juga bagaimana perceraian dengan data lengkap, apa penyebabnya, beliau akan sampaikan kepada Ustaz. Kita persilakan waktu dan tempat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya sangat senang bisa ketemu dokter ya, calon. Udah dokter nih kan? Iya. Karena peran dokter itu sangat luar biasa dan tidak lepas dari pembinaan rumah tangga. Terima kasih panitia. Kita akan bicara sedikit dengan fakta dan data kehancuran rumah tangga. Ini ngeri nih judulnya nih. Iya, ngeri. Iya. Saya lama di KUA, tapi sekarang tugasnya di Kemenak Kota Banda Aceh. Kemenak Kota Banda Aceh yang menangani masalah KUA dan masalah penyuluh. Oke. Kanannya. Baik. Ya, saya pikir semua orang mengharapkan pernikahan itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bukan nama calonnya yang sakinah, mawaddah warahmah ya. Nah, karena 4 orang katanya kan, bukan. Tapi ini bentuk yang di Al-Quranul Karim Ar-Rum 21. Ya, saya tidak mengulangi lagi. Ini hukum pernikahan kita. Ya, sunnah ya. Ya, masyarakat syabab, orang yang telah mampu untuk menikah segera menikah. Kalau nggak sanggup menikah, apa? Puasa. Ya. Kalau menunggu, tunggu dulu, makruh hukumnya. Ya. Kemudian lebih utama menikah bagi yang telah mampu, baik moral maupun spiritual. Ya. Ini data di Kemenak Kota Banda Aceh, jumlah nikah di 2023 1.500 pasang, 2024 1.660 pasang. Ini udah bulan Agustus, ya September kan belum masuk datanya, 1.031 pasang. Pasang itu artinya azwaj, ada suami ada istri, berarti kali 2 kan, kali 2. Cerainya itu 99 cerai talak. Kalau cerai talak tuh yang menggugat siapa? Yang mengajukan laki-laki. Kalau cerai gugat atau pasah yang mengajukan ya ibu-ibu ya, 296 atau 25,3% dari yang telah kita presentasikan ini. Ini gambaran kita. Saya melihat 296, 283, 92, 99. Berarti agresif sekali yang ibu-ibunya ini mengajukan ya. Ya. Ini nikah di provinsi 2023 33.479, kemudian 2024 30, ada gak turun ya jumlah nikahnya. Cerai sekian 6.944, kemudian di 2024 5.931, hampir 1.000. Ini di 2024. Ya. Ya, ini harga emas hari udah lebih ya, 6.350.000 ya. Kalau orang Aceh 10 mayam rata-rata ya. Ya, 10 mayam atau lebih sih. Lebih ya. Kita bilang 10 mayam aja lah. 63 juta. Nah, orang Aceh aja juga 63 juta. Itu baru emasnya. Ya, belum hantarannya kan. Nah, belum isi-isi yang lain-lain lah. ABCD, aduh bang cabe deh kan kalau gini. Dan angka emas itu naik bergerak ini ya. Ya. Nggak tahu lah nanti waktu Presiden Prabowo pulang dari PBB ini kan bisa turun. Ya. Fakta juga di Januari sampai 2025 harian Serambi, ini ada di Expo di harian Serambi,
Itu perkara yang cerai itu 2.923 perkara. 2.311 diajukan istri atau disebut dengan cerai gugat. Jadi ini medio 2025 seperti ini yang sudah dilansir Harian Serambi Indonesia. Apa faktor penyebab utamanya? Perselisihan yang terus menerus. Pengalaman kami Bapak Ibu sekalian, kapan misalnya datang pasangan mau berkonsultasi, kapan mulai berpolemik rumah tangga? Wate malam pun. Ya, tahu nih yang dari Palestina mana? Dari Palestina. Iya. Oh iya, tahu malam pun, nggak tahu ya. Iya. First night apa? Iya, malam pertama. Bukan malam pertama. Rupanya kan ada tradisi di kampung-kampung, udah bawaan itu kan dilihat dengan keluarga. Bawaan talam-talam itu rupanya nggak sesuai dengan janji. Nah, ini kok asumsinya kalau malam pertama itu udah lain kan. Tapi rupanya kan ada satu adat istiadat itu dilihat dengan keluarga bawaannya nggak sesuai dengan janji. Udah mulailah. Besok udah mulai keok, udah mulai ini, mulai itu. Jadi perselisihan yang terus menerus tidak pernah diselesaikan. Nabi, Bapak Ibu sekalian, ketika ada masalah duduk. Bahkan Nabi mengajak istrinya Aisyah untuk merileks. Satu ketika Nabi jalannya cepat atau larinya cepat, tinggal Aisyah di belakang. Satu ketika Aisyah di duluan, Nabi tinggal di belakang. Itu untuk mencairkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Nabi ketika itu, dan clear, tidak ada masalah. Jadi tidak perlu lama-lama menunggu. Jadi tidak tidak berakar, beranak pinak. Jadi tidak pernah diselesaikan. Ya, sering terjadi itu masalah-masalah seperti ini. Jadi terus menerus tidak pernah diselesaikan, sehingga problem yang terjadi. Kalau sudah datang problem tidak diselesaikan, ini akan susah untuk kita hadapi berikutnya. Faktor ekonomi, ya, suami tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya. Nafkah batin aja yang dia berikan, nafkah lahirnya tidak. Padahal lahir dan batin. Ini ya. Judi online ini mendominasi. Mahar istrinya digadaikan untuk modal judi online. Ketidaksiapan mental ini juga terjadi Bapak Ibu sekalian, para peserta. Banyak pasangan yang mau menikah tidak siap mentalnya. Dia pikir rumah tangga itu bahagia saja, cantik, indah, lezat, manis. Tetapi ketika masuk di dalamnya, mentalnya tidak siap. Rupanya harus gini, harus gitu, harus ini, harus itu. Akhirnya dia tidak siap mentalnya menghadapi. Nah, makanya kan kalau kita lihat usia pernikahan itu kan sudah ada perubahan undang-undang itu kan. Dulu 16-19. 16 itu siapa? Yang perempuan. 19 itu laki-laki. Sekarang 19-19. Nggak ada lagi laki 19, perempuan 16. Sekarang 19-19. Apa faktor penyebabnya? Ketidaksiapan mental di usia 16. Makanya ada perubahan undang-undang 1 pasal 7 yang sudah disesuaikan usianya laki-laki dan perempuan. Saya pikir ini faktor yang paling utama untuk dijadikan kesiapan mental dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Pemerintah dalam hal ini sudah membuat semacam ada bimbingan usia remaja, namanya BRUS. Kami sering datang ke sekolah memperkenalkan pernikahan bagi anak-anak usia remaja. Di MAN, di SMA, kita perkenalkan. Bukan untuk menikah, tapi memperkenalkan dunia pernikahan itu. Jadi mendapat antusiasme dari anak-anak remaja tentang hal ini. Juga kita ada bimbingan pranikah. Ini bagi pasangan yang mau menikah. Kan kalau sudah mendaftar dipanggil ke KUA, dibimbing, ya. Dan ini kami pikir bimbingannya sangat luar biasa dengan materi-materi yang sangat lengkap sekali. Kalau di KUA itu KUA-nya saja atau penyuluh, dia sok-sok jadi dokter, sok-sok jadi psikiater, padahal dia nggak ada ilmu dan sebagainya. Tapi karena keterbatasan sumber daya, maka dia pemain solo ya, sendiri dalam membina itu. Jadi
Oleh sebab itu semua pasangan yang mau menikah dibimbing. Kalau dulu ada namanya catin, kursus catin, tapi sekarang anggarannya nggak ada lagi, jadi sehingga akhirnya dipanggil saya ke KUA. Mungkin 2 jam dibimbing dan ini menjadi bekal. Tapi kita merasakan bimbingan ini kurang cukup ya. Masa nikah seumur hidup bimbingan cuma 2 jam. Buat SIM saja harus ada sertifikat. Kalau mungkin kita dengar di Malaysia, di Brunei itu sampai 3 hari, sampai 1 minggu, sampai 1 bulan. Tapi inilah yang terjadi di kita, sehingga mungkin ada relevansinya dengan ketidaksiapan pasangan itu dalam menghadapi pernikahan. Jadi ilmunya masih kurang dan sebagainya. Tidak hanya dengan bimbingan pranikah sebelum mau menikah, ada namanya pusaka sakinah, binaan bagi pasangan yang telah menikah. Jadi orang yang telah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita datangi. Nah, Kiban, apa masalahnya? Lancar, nggak ada masalah. Jadi sampai segitu pemerintah sudah membuat program agar pasangan itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah sehingga akhir hayat. Saya menarik ya Bapak Ibu sekalian, apa itu sakinah? Sakinah itu artinya tentram ya, sakan. Suami istri tinggal bersama. Kalau tidak tinggal bersama pun tapi hatinya tentram karena diikat dengan sebuah perkawinan. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu artinya cinta. Tapi cinta itu sifatnya psikis, sifatnya body, sifatnya fisik. Kalau lagi muda, lagi masih gagah, masih cantik, apakah kita gagah terus? Apakah kita cantik terus? Kan tidak. Makanya dibaringi dengan Al-Quran itu ayat warahmah. Warahmah itu cintanya sifatnya psikis, sifatnya batin. Udah kakek nenek kok masih pegang tangan kan? Biologisnya nggak ada lagi. Makanya Al-Quran itu sangat sempurna sekali. Cinta itu tidak hanya lahir, tapi juga batin. Kalau cinta hanya lahir, ya tidak lama. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang nanti kan. Ini yang terjadi dan sebagainya. Ya. Antisipasi perceraian. Ini kan tadi data-data yang sudah kita expose sangat luar biasa. Sebenarnya kan sebelum sampai ke pengadilan kita ada tuh haput di kampung. Ya. Ada Pak Kecik, ada Tunku Imum. Ya. Kalau ada masalah rumah tangga disuruh selesaikan dulu internalnya. Kan dulu ada namanya selangki kan, orang yang meminang kita. Sebenarnya tugas selangki itu tidak hanya udah nikahkan selesai, dia tidak. Waktu antak lintu rame. Tapi kalau udah jadi persoalan dalam rumah tangga, Mbak ini ada masalah rumah tangga, keluarga kita bilang kajak Pak Ahyar kok itu. Iya. Saya bilang udah ke keluarga dulu, jadi opor-oporan. Pergi ke Tengku, Tengku bilang pergi ke Pak Imam, Pak Imam bilang pergi ke Tuhaput. Akhirnya putar-putaran. Tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau antar lintu rame. Nah, kita besok antar lintu ya, tanpa diundang pakai WA saja semua datang. Tapi ketika ada persoalan, semua pergi ke sana, pergi kemari. Saya sering karena dulu lama di KUA, para peserta sekalian sering keluarga kajak Pak Ahyarnya. Nah, jadi akhirnya tumpuk masalah rumah tangga orang sama saya. Nah, ya. Kenapa? Mungkin ada pengalaman dalam rumah tangga, menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Kan tidak fair ya, kalau enak rame, kalau lagi bermasalah nggak ada yang mau open. Saya pikir tugas selangki juga setelah dia menikah kan juga mengontrol bagaimana ini eksis rumah tangganya. Jadi ini yang sudah kurang. Pak Kecik, pane demung pikili, nyokara pergantian kecil, pane demung liebga, kajak Mbak Tengku pihak pikili, kajak Mbak Kuaket. Mbak Kuaket juga udah datang ke Tengku, udah buat surat. Ke Kuaket juga banyak kali pernikahan, kamu kok surat juga. Jadi tidak ada level yang komplit ya dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Semua tidak ada waktu dan sebagainya. Lebih dari itu kita punya lembaga BP4 namanya. Ada lembaga penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan tingkat kecamatan atau kabupaten kota. Ke pengadilan dia minta surat BP4. Sudah ada penanganan dari BP4. Artinya tidak lantas ke pengadilan itu diceraikan, tidak. Tapi di pengadilan juga ada namanya mediasi. Jadi ditunjuk nanti siapa hakim mediatornya. Jadi ada mediasi dan sebagainya. Jadi tidak langsung diketok palu dan cerai dan sebagainya. Salah satu tugas
BP4 itu menasihati, ya. Tapi ketika datang ke KUA untuk dinasihati memang udah stadium 4 namanya kalau penyakit itu kan. Udah stadium 4, nggak mungkin lagi untuk diselamatkan. Saturasinya udah berapa itu? Menjelang, ya. Karena kemarin saya juga bertugas sebagai petugas haji, ada jamaah kami di Madinah, tiba-tiba saturasinya 4, dibilang sama dokter itu, dokter Rifki dari Singkil, dokter Rifki, dia bilang, Pak Ayar, kalau nggak lama nih ditolongi, ini akan meninggal di tempat ini, makanya segera dibawakan ke rumah sakit. Jadi masih kecil itulah dinasehati, diberi bimbingan, ya, seperti ada nusus ya dalam fikih itu disebut durhaka kan. Jadi kalau udah seperti itu tidak juga harus diceraikan. Pertama dinasehati, yang kedua pisah ranjang, yang ketiga pukul, tapi tidak kayak smackdown gitu kan, ditendang. Waktu saya KUA di Syahkuala, ada ibu-ibu itu jalannya pincang, mukanya lemah-lemah peken, saya tanyakan, getrom le lintu, di smackdown oleh lintunya. Jadi jalannya pincang-pincang, mukanya lembam-lembam dan sebagainya. Ini yang perlu kita adopt, kita internalisasikan dalam kehidupan kita. Jadi rumah tangga itu jangan sampai besar dulu persoalannya baru datang pemadam kebakaran, nggak mungkin. Tapi yang kecil, seperti hadis Majah mengatakan, yang besar kita perkecil, yang perkecil kita hilangkan, agar eksistensi rumah tangga itu bisa terjadi dan dirasakan oleh kita semua. Masalah rumah tangga menghindari konflik, iya kan? Jadi jangan ada buat konflik dalam rumah tangga. Iya. Waktu saya KUA di Syahkuala, ada seorang pasangan lalu menghadap saya. Biasanya berdua dengan calonnya. Lalu dia bertanya, Pak, tolong nikahkan kami. Iya. Biasanya ya kalau perempuan tas ransel itu di mana ditaruh? Di belakang, atau kalau kita pakai tas ransel di belakang atau di depan? Belakang. Tapi yang perempuan ini tas ranselnya di depan. Di depan. Iya. Singkat cerita, Pak, kami mau nikah. Segera nikahkan kami. Kami sudah nikah sebenarnya. Kamu nikah itu di mana? Di kos. Yang jadi saksi kamu itu siapa? Saya bilang, kawan-kawan saya. Kawan kamu itu perempuan atau laki? Ya perempuan. Nah, apakah bisa saksi itu perempuan? Nah, berarti udah bohong kan? Iya. Singkat cerita, para peserta sekalian, rupanya pasangan itu sudah hamil dan menunggu waktu melahirkan. Makanya rupanya ranselnya di depan, seolah nggak nampak. Orang tuanya kebetulan mereka anak mahasiswa merantau kemari. Orang tuanya boleh mengizinkan Anda melahirkan di kampung, tapi harus ada buku nikah. Dia pikir buku nikah itu datang ke KUA, yuk peng sertuh, dapat buku nikah. Kan bingung ya. Waktu ini dia terus, ya, udah waktu jalan terus. Sementara mereka hanya menunggu waktu untuk melahirkan. Dan orang tua boleh melahirkan, tapi harus ada buku nikah. Berarti dia bisa bersaksi lah, aniklun kali menikah di Banda Aceh. Anak saya sudah menikah di Banda Aceh. Walaupun orang tuanya di kampung kan, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini konflik. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta sekalian, ada juga seorang kakek dan nenek datang untuk bercerai. Jadi kalau dirunut inti masalahnya, ketika dia sebelum menikah berbuat yang tidak, maka Allah uji rumah tangga dia. Uji rumah tangga dia dengan ya tidak bahagia. Kalau kita pikir kakek nenek ngapain lagi lah minta cerai kan, bentar lagi juga dicerai sama Allah dia kan, iya kan. Tapi Masya Allah, akhirnya ditanya, Pak, waktu kami dulu udah lama sekali kenal, dia datang ke saya datang ke dia, ya sudah, intinya mereka sudah melakukan hal-hal, maka Allah nampakkan
Iya. Jadi hampir semua persoalan itu ada kaitannya dengan perilaku yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Jadi Allah pulangkan. Dan ini sesuai para peserta sekalian dengan ayat Al-Quran. Orang yang berbuat baik maka kebaikan untuk dia kan. Orang yang berbuat jahat maka kejahatan itu Allah pulangkan untuk dia kan. Wa ma rabbuka bizzalamil abid. Allah tidak pernah akan zalim terhadap hambanya. Artinya ketika kita berbuat baik dibalas dengan jahat, kita berbuat jahat dengan dibalas dengan baik, itu nggak mungkin. Oh nanti waktu Allah lempar jatah masuk neraka kelewatan lempar, akhirnya masuk surga. Mungkin kan Allah seperti itu? Ya. Jadi ini yang komunikasi yang buruk, enggan terbuka dengan pasangan, hal-hal sepele, berani main tangan, tidak bisa mengelola keuangan, asik bermain media sosial, kurang waktu berdua, selalu ngomel kan? Iya. Nah, kayak pulsa katanya kan, kalau kurang pulsa meteran PLN itu langsung bunyi dia kan. Nah, udah masukkan pulsa dia diam dan sebagainya. Ini problem-problem standar rumah tangga yang terjadi. Nah, ini yang bermain di media sosial nih. Jadi tidak ada waktu di rumah. Juga medsos, di luar medsos, jadi tidak ada waktu berduanya dan sebagainya. Ini yang terjadi. Ya, yang terakhir mungkin ini kiat membangun keluarga bahagia milih calon dari segi agama. Kan agama kita mengatakan Nabi pilihlah atau nikahilah wanita itu karena 5 liha. Kenapa? Alasan apa 5 liha? Karena harta. Lihasabiha, karena keturunan. Nah, keturunan wali nanggro bagus kan. Nah, kalau nggak ada wali kalian bisa nikah dengan minta wali nanggro Nah, kan kalau AKUA wali hakim, kalau ini wali nanggro. Bermata biru, ya. Orang Portugal kan, Portugis atau Portugal, ya. Kemudian apa namanya, lijamaliha, apa jamal, kecantikan, iya. Walidiniha, yang terakhir karena agama. Fasfar bijatidin, kata Rasulullah, pilihlah karena agama, kalian tidak pernah akan menyesal kalau kita pilih karena agama. Jadi 4 perkara disuruh pilih kita dalam memilih nih. Kalau harta tidak abadi, keluarga juga tidak abadi atau keturunan, kecantikan juga kalau kurang dirawat tidak akan pernah abadi. Tapi yang abadi itu adalah apa namanya, agama yang Allah berikan kepada kita. Zakiyah Darajat almarhumah, walaupun dia tidak berkeluarga, beliau pernah membuat satu penelitian, ketika rumah tangga itu 85% diilhami dengan agama, nuansa agama yang banyak di keluarga itu, maka 85% rumah tangga itu akan berpeluang menjadi rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia. Apa artinya? Agama yang dominan. Kan kalau kita melihat keluarga Rasulullah itu sehingga dia dilabeling ya, baiti jannati, karena aspek agama yang ia ditonjolkan. Apa? Bapak Ibu sekalian di luar, istri di sana, suami di sini, karena lagi PPDS, suami di rumah, istri lagi koas, lagi jaga pasien. Kalau agama yang menjaga kita, siapa yang mampu menjaga kita? Ini pertanyaannya. Allah akan lihat kita meskipun orang lain tidak ada. Ketika kita berdua, maka ada yang lain, yang ketiga yang akan menggiring kita. Ini semangat yang sangat luar biasa. Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat. Inilah yang paling penting. Jadi kalau betul-betul agama menjadi pasokan dalam rumah tangga kita, tidak terjadi selingkuh ya. Ya, saya pernah menangani suatu problem rumah tangga, tiba-tiba sang istri hilang KTP, Pak. Biasa nggak pernah hilang. Lalu disampaikan ke suami, mereka lagi konflik nih rumah tangganya. Kok tiba-tiba hilang? Dahlah tenang dek, besok abang buat lagi ke PTSP, ke Dulcapil, gampang. Besok udah KTP baru dia buat. Nah, suaminya dalam keadaan konflik seperti itu kok apa namanya cepat sekali merespon KTP.
Rupanya akhirnya terbongkar Bapak Ibu sekalian, KTP yang hilang itu diambil sama suami, modal check-in dengan wanita lain dia di hotel. Kan ketika check-in itu kan lihat aja alamat yang sama kan, aman. Jadi KTP-nya tidak hilang, diambil suami buat keterangan, istrinya buat KTP lain, KTP yang asli hilang itu ada sama suaminya yang lagi berkomplit, dan itu membuat model dia check in di hotel. Ini kisah nyata. Ya, saya juga ilmu baru tuh kan. Nah, ini bapak-bapak ilmu baru nih ya. Ya. Ilmu baru. Baik. Jadi memilih calon dari segi agama. Tanpa agama, walaupun aturannya begini kan, ya kita tanda tangani di tempat yang gelap, nggak ada orang, tapi Allah Maha melihat. Saya pikir ini yang paling perlu kita tanamkan, nilai-nilai atau internalisasi nilai agama dalam kehidupan berumah tangga kita. Kalau internalisasi nilai agama sudah kuat, kemanapun kita akan selamat. Saya pikir istri trust dengan suaminya, suami juga trust dengan istrinya. Jadi tidak ada curiga. Nah, tidak ada HP antar saja kemanapun, tidak ragu sedikit pun dibuka oleh istri atau suami dan sebagainya. Ini yang paling penting. Ya, faktor ekonomi menjadi utama ya dalam rumah tangga. Ya, kalau saya sering sampaikan, perlu juga istri material itu kan, biar suaminya bergiat kan, biar suaminya berusaha. Bang, tetangga udah beli kulkas baru kan, mobil baru, material kali, ya perlu material. Kok enggak, suaminya duduk aja kedai kopi dari pagi ini sampai pagi besok, nggak ada usaha. Jadi perlu juga dari segi positifnya istri yang material agar suaminya berusaha begadoh dengut di rumah. Suami istri bagaikan pakaian, menutup aurat, pelindung dan kebanggaan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi nggak boleh membuka aib masing-masing. Jadi suami dan istri begitu dekat dalam perspektif agama. Seperti kita dengan baju. Apa fungsi baju melindungi? Tugas suami melindungi istri. Jadi kalau ada suami yang tidak melindungi istri, berarti sudah hilang dari eksistensi atau hakikat dari pengertian agama kita. Apalagi fungsi pakaian melindungi. Ya. Jadi banyak sekali orang kasus tangga, lalu dia cerita di kedai kopi oleh istrinya, oleh suaminya, istri saya begini-begini, kacri nongka, kamu ceraikan saja istri kamu itu. Memangnya perempuan satu, ya perempuan satu. Begitu juga istri curhat dengan orang lain yang tidak berkompeten, suami saya itu begini, kapasah gugat aja. Memangnya dia sendiri laki. Nah, begitulah ceritanya. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, ketika curhatlah dengan orang-orang yang berkompeten. Jangan curhat dengan orang duduk di kopi. Bukannya tambah selesai masalahnya, tapi tambah masalah. Nah, menyelesaikan masalah tambah masalah itu begadaian ya. Ya, ini kalau tidak, masalah kita tambah lebar dan sebagainya. Apa lembaga resmi? Ada Tuhapet, ada Silangke, ada Pak Keci di internal di Gampung. Naik ke berikutnya ada Pak KA, ada penyuluh. Tidak sanggup juga ada di tingkat kabupaten kota seperti kita di Banda Aceh. Yang semua itu notabene mereka akan mengharapkan kita agar tidak sampai ke pengadilan, ke mahkamah untuk cerai. Itu sesuatu yang dimurkai walaupun boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling penting untuk kita tanamkan. Dan kebanggaan. Ya, pakaian ini kan kebanggaan, mewah, elegan. Ketika punya pakaian yang bagus, jalannya juga lain. Jadi kebanggaan. Suami istri kebanggaan. Nah, kebanggaan kita. Jadi kalau ada istri tidak bangga dengan suaminya, ataupun suami tidak bangga dengan istri, siapa lagi yang akan membanggakan kita? Kalau kita tidak puji anak kita, siapa lagi yang memuji anak kita? Kalau kita tidak memuji istri, orang lain mungkin tidak akan memuji istri kita. Jadi nomor one itu yang dipuji itu adalah cinta mawaddah warahmah. Sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, mawaddah itu sifatnya batin, sifatnya lahir, body, sifatnya cantik,
yang bisa dilihat dengan kasat mata, tapi mawaddah tidak cukup, harus diingini warahmah. Warahmah itu sifatnya batin, yang walaupun kakek nenek, tapi karena ada cinta yang sifat rahmah, maka dia telah akan abadi, tidak akan pernah terganggu dan sebagainya. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Pak, ada tanya jawab, Ustaz? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Bang, Pak Insar, miknya depan. Ya. Oke, kita punya waktu 8 menit lagi. Depan, belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Muhammad Rizky dari Prodi Bedah. Ingin menanyakan, jadi ini banyak teman-teman saya yang jomblo. Nah, mau nanya nih Ustadz, bagaimana tip and tricks untuk mendapatkan istri yang kayak Ustadz bilang tadi, cantik, kaya, keluarganya bagus, agamanya mantap. Gimana nih Ustaz? Kalau saya udah berisi Ustaz, nggak mungkin lagi. Makasih Ustaz. Ya, baik. Ada lagi? Satu lagi boleh? Oke, kita jawab dulu nih Ustaz sambil menunggu yang lain. Pertanyaannya menarik Ustaz. Menarik ya. Tapi yang jomblo aja ya, jangan lagi mau ditambah nih kan. Baik, saya pikir yang pertama, nobody perfect ya. Tidak ada manusia yang sempurna di atas dunia. Kalau Anda mencari ketiga-tiganya itu, mungkin sampai kiamat gak dapat-dapat. Ya, karena mungkin kita juga bagian dari kekurangan itu kan. Kita mencari kesempurnaan, tapi kita bagian dari kekurangan dan kekurang sempurnaan. Ya, saya pikir agama memang sudah merilis ya, memberi pedoman bagi kita. Tungkahul mar'atu itu, nikahilah perempuan itu karena 4. 5 liha, ya dia hartawan kan. Kemudian lihasabiha, keturunan baik-baik. Kemudian lijamaliha, karena cantik. Kemudian karena agama. Mungkin karena dia hartawan tapi nggak cantik tapi mungkin dia hartawan, dia keturunan baik-baik tapi nggak cantik. Jadi pasti ada sisi lain yang apa namanya, yang membuat kita harus dan sebagainya. Tapi dalam pantauan agama, fasfar bizatidin, kalian pilihlah karena agama. Ya sholatnya, akhlaknya. Dan Nabi mengatakan, insya Allah kalau kamu pilih karena agama, kamu tidak akan menyesal. Karena memang internasi nilai-nilai agama sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, itu akan menjadi bias yang paling baik dalam berumah tangga. Tapi kalau mau mencari keempat-empatnya itu mungkin susah ya. Jadi, dan tidak ada kategori sempurna juga, misalnya masalah harta harus sekian triliun gitu, punya dikatakan kategori ya. Mungkin kekayaan itu mungkin kaya menurut kita kan, menurut orang lain kan belum tentu kaya dan sebagainya. Kemudian kecantikan juga kan menurut kita cantik, menurut orang lain juga belum tentu cantik dan sebagainya kan. Jadi sangat fluktuatif dari segi mana kita melihat. Tapi oleh sebab itu yang paling penting mungkin kami ingin sampaikan kepada seluruh peserta, bagaimana kita terus menyempurnakan kepribadian kita, menyempurnakan kepribadian kita, karena dengan kita terus menyempurnakan kepribadian kita, sebagaimana tadi sudah disampaikan, insya Allah, ya, makanya Rasulullah mengatakan kan, ya orang yang yang baik maunya yang baik, lelaki yang penzina nikahnya dengan perempuan yang penzina kan. Jadi itu kafaahnya, itu relevansinya. Yang dokter mungkin kafaahnya dengan sesama dokter kan. Tapi nanti dinasnya sama-sama gimana itu kan. Tapi artinya yang sarjana S1 kafaahnya dengan sarjana S1 supaya nyambung nanti, jangan nanti lelet kan. Istrinya lelet, akhirnya susah berkomunikasi.
Jadi dari aspek itu juga yang perlu kita tinjau. Ada orang mengatakan dulu dia orang biasa udah jadi pejabat, itu nggak lagi relevan, nggak lagi kafaah istrinya, jadi harus cari yang lain. Oh tidak kan, tetap nih banyak problem dalam rumah tangga. Istri saya tidak bisa bergaul, kurang pergaulan, kuper kan, kemudian tidak pandai ini, tidak pandai itu. Tugas Anda, saya pikir tidak perlu lagi menyalahkan kenapa istrinya begini. Terus bina, terus ajari dia, terus sering bawa. Kalau kurang pergaulan sering-sering bawa lah. Ini istrinya kategori kurang pergaulan tapi nggak pernah dibawa. Nah, saya sekali dibawa undangan, lihat istri yang lain, udah tinggal istrinya kan. Nah, jadi tidak demikian. Nah, ketika ijab kabul sudah dilakukan, saya terima Maisarah binti Muhammad dengan maharnya 1 ikat daun ubi, tunai misalnya kan, maka sudah terjadinya proses tanggung jawab berpindah, pembinaan berpindah. Kalau istri kita tidak sholat, maka berkewajibanlah kita mengingatkan dia. Itu startnya. Itu start dari nafkah. Kapan start dari nafkah? Ketika ijab kabul itu sudah terjadi. Walaupun banyak orang udah ijab kabul tapi belum pulang. Nah, mungkin itu ada perjanjian dan sebagainya. Tapi dalam perspektif agama, tanggung jawab itu sudah dimulai ketika ijab kabul dilakukan. Jadi sudah ada perpindahan pertanggungjawaban dari wali, ayah kandung atau yang lain kepada seorang suami yang menjadi pasangan dari istri anak kita dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan. Kita tidak akan pernah mencari kesempurnaan. Misalnya 4 itu harus disempurnakan karena kita bagian dari ketidaksempurnaan itu sendiri. Tapi marilah kita mencoba mencari yang terbaik. Karena Bapak Ibu sekalian, para peserta sekalian, dari keluarga yang soleh, suami istri yang soleh, tentu akan lahir juriyah ya, keturunan yang soleh dan solehah. Ini penting untuk kita tanamkan. Kita sering berdoa, Rabbi habli minas solihin, jadi berikanlah kami anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi ayah ibunya nggak soleh, nggak solehah, pakai celana pendek kemana-mana kan. Gimana mau lahir anak yang soleh kalau dapurnya atau ayah ibunya tidak soleh? Jadi dia harus dia kan. Maka awalilah kita, mulailah dari kita, ibda bin nafsi, mencari yang terbaik. Insya Allah ini akan menjadi keturunan zuriyah yang soleh dan solehah. Dan banyak problem ya yang terjadi, orang tuanya bahagia tapi anaknya tidak bahagia. Anaknya menjadi anak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan mempengaruhi kita dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang ideal, orang tuanya soleh dan solehah, anaknya juga demikian, dan tetap mendapat kucuran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sinsalabin, tidak lahir begitu saja, tapi melalui proses yang sangat luar biasa, ikhtiar dari kita semua, saya pikir. Ini saja mungkin. Alhamdulillah, waktu kita telah sampai 12.31. Namun izinkan saya ingin mengambil satu kesimpulan. Dalam Islam itu setelah kita melihat yang 4 tadi, itu proses kita sebelum mencari pasangan kita. Namun ketika telah ijab kabul saya terima, maka kita terima segala kekurangan pasangan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam Islam selain kita yang ada 4 tadi, ada nama istilah sekufu. Nah, sekufu itu sama. Dari segi pemikiran, dari segi kekayaan, jangan sampai terjadi ketimpangan, karena akan menjadi permasalahan di ujung pernikahan kita. Ya, kepada Ustaz Ahyar kita ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, silakan makan siangnya, lalu kemudian kita akan kembali ke